Halo Sobat Seperjalanan, selamat datang dalam podcast Sahabat Seperjalanan di channel Project. Pada kali ini, saya, Frater Wilson, Romo Yosep, dan Frater Fandi akan membahas tentang Bunda Maria. Mari kita saksikan. Frater Fandi, Romo Yosep, selamat datang di podcast podcast Sahabat Seperjalanan. Wah, pertama kali nih saya mampir di project. Kayaknya ruangannya nggak asing buat saya ya. Ini juga ruang rekamannya Romo Yosep sebenarnya. Romo, kita kan mau bahas tentang Bunda Maria, Romo. Nah, Bunda Maria itu kan tokoh yang istimewa, terutama bagi orang Katolik, karena seringkali disebut sebagai Bunda Yesus gitu. Tapi kan kalau secara sederhana kita hanya bilang Bunda Maria, Bunda Yesus, ya itu mah semua orang juga tahu, Romo. Tapi kira-kira kekhasan si Bunda Maria ini bagi orang Katolik apalagi sih, Romo? Selain dia Bunda Yesus, Bunda Allah. Baik, saya mau ngetes dulu nih. Ini spontan ya sebagai pastor nih kepada dua fraternya. Keluarkan isi kantong kalian. Apakah ada rosario atau tidak? Coba. Aduh, nggak bawa Romo. Gimana? Calon imam harus punya. Fandi? Ada, Romo. Selalu ada. Ini ya rahasia para imam, calon imam. Kami harus ada selalu di kantong kami rosario. Karena ini menjadi sebuah pegangan, ini menjadi sebuah bukan jimat, tetapi ketika kita kalut, ketika kita takut, ketika kita sedang mengalami segala macam hal persoalan, udah tinggal masukin aja ke tangan ke kantong. Di situ ada salib. Di situ akan mengingatkan kepada kita tentang penderitaan Kristus yang mau berjuang sampai akhir. Lalu juga ketika kita menyentuh dalam kantong kita butir-butir rosario, kita diingatkan ada satu figur yang luar biasa, seorang ibu, seorang perempuan, seorang beriman yang namanya Maria. Maria itu dalam kitab suci menjadi salah satu tokoh utama dalam kitab suci. Bagaimana dia berkembang, bagaimana dia diajak mengolah hidupnya bersama kuasa Roh Kudus, bersama putranya, bersama Bapa yang mengutusnya. Itu mengapa Bunda Maria menjadi sosok figur yang luar biasa bagi orang beriman. Jadi bukan sekedar melahirkan Yesus ke dunia ya, Romo. Betul. Tapi Bunda Maria sendiri yang menjadi penuntun Yesus, membimbing hidupnya dan menjadi teladan bagi orang Katolik, terutama dalam kerendahan hati, Romo. Nah, kira-kira sejauh mana sih Bunda Maria itu menyatakan kerendahan hatinya dan bisa kita teladani, Romo? Kan kalau kita disuruh meneladani Yesus, wah, Yesus itu siapa sih, Romo? Tuhan sendiri, Allah sendiri. Kami itu siapa? Cuma remah-remah rengginang doang. Tapi kalau Maria beda. Maria manusia sama seperti kita. Manusia adalah ciptaan sama seperti kita. Manusia dengan segala keterbatasannya. Dia perempuan, masih muda. Dia belum banyak pengalaman. Dia bukan tokoh penting dalam masyarakat. Tetapi justru ketika dia menerima tugas dari malaikat, dia jalanin betul-betul. Ini dia poinnya buat saya. Ketika saya membayangkan Maria adalah bagaimana dia menjalani. Problemnya bukan apakah seseorang berhasil atau tidak dalam tugasnya, tapi apakah dia mau menjalani tugas perutusan itu. Pasti ada gagal, pasti ada jenuh, pasti ada lelah. Tapi Maria jalanin semua sampai akhir. Ya, terima kasih, Romo. Kita jadi tahu nih sekarang Bunda Maria itu menjadi tokoh yang utama, terutama kalau kita bayangin Yesus kan terlalu jauh ya, Romo. Tapi dengan Bunda Maria ini kita menjadi punya teladan yang dekat. Dia manusia, dia hidup secara biasa. Bahkan ada yang bilang juga Maria ini orang Anawim gitu, Romo. Orang Anawim tuh kira-kira apa ya, Romo? Pernah? Orang Anawim adalah orang yang takut akan Allah. Orang yang mau mendedikasikan hidupnya khusus untuk Allah. Sama seperti kita, orang-orang terpanggil yang mau mendedikasikan hidup kita kepada Allah. Nah, problemnya bukan sekedar status. Maria tidak pernah menunjukkan statusnya, tetapi bagaimana keputusan-keputusan dalam hidupnya, kata-katanya,
posisinya dia dari awal sampai akhir menunjukkan orang ini, pribadi ini takut dengan Allah, dalam arti dia menjalani perintah Allah, dia menjalani perutusan dari Allah sampai akhir, sampai selesai. Itu yang luar biasa dari Maria. Wah, luar biasa Romo. Sekarang kita tanya kepada Frater Fandi nih Romo. Tadi kan Romo bilang Bunda Maria orang Anawim artinya takut akan Allah gitu kan. Nah, sekarang Frater Fandi nih dalam perjalanan kehidupan, dalam perjalanan panggilan gitu kan. Buat Frater Fandi nih, sosok Bunda Maria itu seperti apa sih? Artinya mungkin dalam doa rosario, mungkin dalam doa mungkin Frater Fandi pernah ketemu Bunda Maria nih jangan-jangan. Kira-kira Frater Fandi sharingkan sedikit tentang Bunda Maria dan doa rosario. Ya sahabat seperjalanan, ditanya mengenai pengalaman bersama dengan Bunda Maria, sebenarnya itu agak-agak susah ya untuk menjelaskannya. Dimulai ketika saya masih kecil itu. Saya berasal dari keluarga yang non-Katolik, tapi saya disekolahkan di sekolah Katolik. Disitulah pertama kali bertemu dengan Bunda Maria, diajarkan dengan doa Salam Maria, dengan doa-doa Katolik yang lainnya. Di situ juga saya pertama kali kenal dengan namanya ini nih, doa rosario. Saya ingat banget waktu itu pengalamannya ketika masih di taman kanak-kanak. Jadi waktu itu masuk bulan Oktober kalau nggak salah. Lalu guru di sekolah tuh bilang, ayo mulai besok semua anak-anak bawa rosario ya ke sekolah. Dan saya bingung gitu ya, karena di tempat saya nggak ada rosario gitu. Lalu akhirnya minta ke papa gitu, Pah, aku pengen bawa rosario, besok guru minta bawa. Waduh, papa saya nggak ngerti yang gitu-gitu ya. Apa itu rosario? Rosario? Akhirnya ditanya gitu ke sana kemari, rosario itu apa, ternyata didapat lah. Ternyata rosario itu adalah alat doanya orang Katolik. Ya, kita kan bukan dari keluarga Katolik, jadi nggak ngerti yang begini-begini. Nah, suatu saat di hari Minggu, ketika pulang dari ibadah gitu, kita mampir ke gereja Katolik. Saya masih ingat, di gereja Santo Yakobus Kelapa Gading. Siang-siang hanya untuk beli rosario. Itulah rosario pertama saya. Beli rosario ya? Iya benar. Ke gereja Yakobus. Ke gereja Yakobus untuk beli rosario, dan itu adalah rosario pertama saya. Masih saya simpan sekarang. Nah, pengalaman bersama dengan Bunda Maria akhirnya dituntun di dalam perjalanan. Saya nggak pernah ya, Frater Wilson ya, untuk bertemu dengan Bunda Maria langsung, itu nggak pernah. Itu mungkin agak menakutkan dan creepy kali. Romo pernah nggak? Mungkin Romo Joseph sering. Siapalah saya lah. Iya. Kalau saya sendiri nggak pernah ya bertemu langsung dengan Bunda Maria, tapi pengalaman dibimbing dari hari ke hari. Semenjak TK saya sudah kenal dengan doa rosario gitu ya. Dan rosario ini juga yang akhirnya nanti membawa saya untuk berpindah ke gereja Katolik, masuk ke dalam gereja Katolik, dan akhirnya terpanggil menjadi imam doa rosario ini gitu. Mulai dari kelas 3 SD saya tuh coba-coba cari sendiri gimana nih cara mendoakan rosario ini, dan saya mulai devosi rosario secara pribadi. Nah, pengalaman bersama rosario nggak pernah saya temukan pengalaman-pengalaman besar gitu ya, misalnya ketika ada orang sakit tiba-tiba doa rosario lalu sembuh. Saya sendiri nggak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Tapi dengan rosario saya dibimbing dari hari ke hari ya. Proses tadi kata Romo kan, Bunda Maria itu menjalani sebagai hamba gitu ya. Dan itu benar, itu proses saya gitu. Dalam doa rosario saya merasa dikuatkan dari hari ke hari untuk semakin dipanggil untuk semakin menjadi lebih baik lagi gitu. Wah, jadi Frater Fandi ini selalu menemukan pengalaman untuk semakin menjadi lebih baik. Nah, itu. Dibimbing dari hari ke hari melalui doa rosario. Mungkin netizen juga harus tahu, Frater Fandi tadi dikatakan dia itu bukan punya latar belakang keluarga Katolik. Baru belajar pribadi doa rosario yang menuntun dia. Sampai saat ini seorang Frater Fandi adalah seorang devosan yang luar biasa terhadap Bunda Maria. Itu ya pasti tidak pernah berhenti pada Marianya sendiri. Benar. Justru melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Mungkin yang harus diluruskan kepada para penonton umat Katolik, kita tidak pernah menyembah Bunda Maria. Kita tidak pernah menggantikan Yesus dengan Maria. Kita tidak pernah menomorsatukan Maria
di atas Yesus. Selalu ketika kita berdoa Salam Maria, kita berdoa Rosario, kita tujuannya adalah untuk sampai kepada Yesus. Kalau orang Katolik hanya Maria, 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 hati-hati. Maria adalah perantara kita kepada Yesus putranya. Itu sih sebetulnya. Baik Romo, terima kasih. Nah, saya juga punya pengalaman betapa doa Rosario dan Bunda Maria itu selalu mengiringi perjalanan panggilan saya, Romo. Artinya dalam perjalanan toper di paroki misalnya. Dalam situasi di paroki itu semua kan tidak lagi seperti di seminari, Romo. Artinya ada waktu doa bersama, acara komunitas bersama. Paling mentok-mentok ya makan bersama pagi, siang, sore. Kemudian misa pagi, kemudian selebihnya acara rohani diatur masing-masing. Artinya diberi kebebasan kepada setiap romo, frater yang bertugas di paroki itu, waktu itu saya di Ciputat, untuk menjalani kehidupan rohaninya secara pribadi. Walaupun ada hal-hal tertentu, misalnya ulang tahun, kami pergi bersama, kami berdoa bersama, misa komunitas dan sebagainya, tapi lebih banyak waktu rohani itu diatur pribadi. Karena menyangkut pelayanan di paroki misalnya, pelayanan kepada orang-orang di lingkungan, orang sakit dan sebagainya. Maka acara rohani dibuat pribadi. Nah, doa Rosario menolong dan menuntun hidup saya, Romo. Artinya dalam perjalanan selama 1 tahun, saya bertekun setiap jam 6 pagi sebelum misa, saya berdoa Rosario, Romo. Dan para penonton sekalian, dari situlah saya belajar untuk menjadi setia dalam doa, Romo. Dan teman-teman sekalian di rumah, maka kalau salah satu bertanya apa artinya kesetiaan dalam hidup rohani, menjalani rutinitas dari hari ke hari yang sama, entah dimanapun kita berada, tapi kita membawanya juga di dalam doa. Dan Bunda Maria sendiri yang mengajari saya, tapi tidak melalui teori-teori, tapi melakukannya dalam praktek. Mungkin Frater Fandi juga mengalaminya tadi, dalam doa-doa rohani. Nah, bahkan di paroki Gerakan Umat ada namanya Legio Maria. Biasanya banyaknya ibu-ibu. Bapak-bapak tuh jarang gitu. Waktu saya di paroki tuh, saya mendampingi di satu paroki ada 3 presidium, bro. Satu presidium itu sekitar 25-30 orang. Banyak itu. Banyak. Dan mereka giat walaupun pandemi tetap online. Online pakai video call, pakai WA call atau pakai Google Meet. Jadi itu rata-rata usia 40 sampai 60 tahun ke atas. Mereka belajar pakai Google Meet gimana. Nah, saya merasa terpanggil dan diberi tugas juga oleh Romo Paroki untuk mendampingi salah satu presidium. Jadi setiap hari Rabu jam 10 kami berkumpul, kami berdoa, melakukan doa Catena Legionis. Nah, itu kata-katanya sangat khas. Mereka mengatakan seperti ini: siapakah putri itu yang datang sebagai fajar, menyingsing kemerah-merahan, indah penaka bulan, gemerlap laksana surya, dahsyat bagaikan bala tentara yang siap sedia bertempur. Nah, jadi mereka ini menyebut dirinya Legio Maria. Legio itu kan legion. Legion itu tentara-tentara Maria. Pasukan ya. Pasukan. Maka kalau Frater Fandi ingat, kalau di Wacana Bakti mungkin kalau ada Legio Maria, dulu kan ada tugas ya, tugas perutusan. Mengelap jendela kapel. Wah, gitu Romo mungkin kalau di seminari ya. Tugas-tugas sederhana ya. Buah rohaninya apa gitu? Oh, aku belajar setia mengelap jendela kapel 1 kali sehari, misalnya seperti itu. Nah, bagi para legioner yang ada di paroki, mereka biasanya tugas perutusannya mengunjungi orang sakit, terus kemudian mengunjungi anggota legioner, berdoa bersama, lalu juga ada kunjungan-kunjungan kepada orang yang disabilitas, Romo. Sehingga dalam masa pandemi ini kadang-kadang mereka bingung, aku harus melakukan apa gitu. Maka saya katakan sama mereka, mari kita buat WA call, video call kepada lansia, pada mereka yang kita kenal, supaya mereka bisa tersapa. Dan ajaklah berdoa bersama di masa pandemi ini, supaya kita juga tetap bisa berkarya, bisa meneguhkan, memberikan harapan seperti Bunda Maria sendiri
yang selalu memberikan harapan pada orang-orang lain. Khususnya dalam kisah Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya Romo. Itu kan ada suatu pengalaman di mana Maria mendatangi saudaranya gitu. Nah, itulah yang juga digali oleh para legioner untuk mengunjungi saudara-saudara, saudari-saudarinya di paroki dan dimanapun mereka berada. Nah, kurang lebih itu Romo. Kalau saya perhatikan, saya juga dari frater kan mendampingi Legio. Saya juga anggota Legio sebetulnya. Ada satu atau dua bahkan ciri khas seorang legioner, para prajurit Maria. Ternyata doa, rapat, katena setiap hari itu doa membentuk sebuah habitus bahkan karakter seorang pribadi. Ini yang luar biasa. Doa rosario yang kita doakan jangan pernah berhenti hanya doa rosario aja, tapi membentuk karakterku, pribadiku, kepribadianku bagaimana. Misalnya dalam diri para legioner yang kita lihat, para legioner ini ternyata mereka bukan cuma berdoa, berdevosi kepada Bunda Maria. Legioner-legioner yang saya kenal di paroki adalah orang-orang yang setia terhadap tugas, yang remeh-temeh ngelap jendela oke lah tiap hari. Setia terhadap hidup doa. Jadi apa yang mereka doakan, apa yang mereka hidupi, lama-lama membentuk kepribadian mereka. Ini juga bisa berlaku untuk kita semua, bukan cuma untuk legioner saja. Doa Bapa kami, ketika kita doa Bapa kami setiap hari misalnya, apakah doa itu membentuk kepribadianku? Kalau kita setiap hari kita ngomong ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni, apakah kata-kata itu bukan hanya keluar dari mulut tetapi betul-betul sebuah pengolahan? Oh iya ya, lama-lama kita terbentuk menjadi pribadi pengampun, bisa mengampuni, nggak suka nyimpen kesalahan di hati, dan juga menyadari kita ini cuma orang berdosa yang harus berani mengampuni, kayak gitu. Itu yang saya suka, kenapa doa rosario ini sangat ada di hati umat Katolik yang sabar, yang rajin, yang selalu mengalah yang pendoa, itu dibentuk dari doa-doa mereka loh. Itu yang luar biasa buat saya. Nah Romo, kan tadi kita melihat bahwa dari tindakan doa rosario itu membentuk karakter kita kan Romo. Seringkali orang itu suka mengatakan gini Romo, wah udahlah, terserah kehendak Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Wah, itu kan orang Katolik senang berpasrah gitu ya, artinya berpasrah. Ya udahlah, aku pokoknya ikutin Tuhan aja. Nah, tapi seringkali itu juga bisa menjadi satu bisa dikatakan godaan buat kita Romo, artinya ya udah, aku pasrah aja deh sama kehendak Tuhan. Kalau dalam konteks saya studi, ya udah pasrah aja, yang penting aku udah berjuang, terserah mau nilainya berapa gitu misalnya. Nah, bagaimana sih Romo menyikapi tentang kepasrahan dan usaha kita misalnya? Frater Fandi, Romo. apa bahasa Inggrisnya menyerah? Surrender. Give up. Give up. I give up. Artinya udah berhenti, itu menyerah. Aku berhenti, aku nggak akan mau coba lagi, aku kapok, aku trauma misalnya. Udah, aku nggak akan berusaha lagi, mau orang ngomong apa, mau Tuhan ngomong apa, berhenti. Itu give up. Tapi beda sama berserah. Bahasa Inggrisnya baru surrender. Nah, surrender itu sebuah sikap batin. Tuhan, aku akan melakukan apapun yang aku bisa. Hasil akhirnya terserah padamu. Beda ya. Kalau give up dengan surrender, menyerah dengan berserah, itu bedanya bukan cuma tipis, tebel luar biasa. Yang satu berhenti, tidak mau coba lagi, takut untuk mencoba, tidak mau move on. Meskipun orang akan ngomong, kamu pasti bisa, Tuhan akan memberi inspirasi, kamu bisa, udah aku gak mau lagi. Itu give up. Sementara yang ditunjukkan oleh Bunda Maria dalam Fiat Voluntas Tuanya adalah surrender. Dia jalanin kok, dia ikutin kemana
arah Roh Kudus membimbing dia sebagai pribadi beriman yang bertanggung jawab. Anaknya hilang, dia cari betul-betul. Tuhan Yesus ngomong apa ya dia nggak mencoba untuk melawan, tapi dia jalanin betul-betul, simpan dalam hatinya. Dia betul-betul letakkan egonya dia, kehendaknya dia di bawah kehendaknya Allah yang memanggil dia. Itu yang luar biasa. Beda surrender sama give up. Berserah dengan menyerah. Bedanya jauh luar biasa. Wah, luar biasa nih Romo. Jadi saya tercerahkan juga ya Frater Fandi ya. Kalau cuma nyerah doang itu belum menjadi sikap iman. Surrender. Maka harus sampai pada berserah. Berarti pasrah terus aku nggak ngapa-ngapain, bukan gitu kan Romo. Tapi aku berserah, aku tetap berusaha dan mempersembahkan seluruh usahaku ini ke hadapan Tuhan dalam doa. Nah, kita bisa belajar bagaimana kita tidak menyerah dari Bunda Maria. Itu betul-betul dari awal, tantangan demi tantangan makin lama makin besar. Ini dia. Bukan berarti seorang Maria itu hidupnya lempeng-lempeng, lurus-lurus, nggak punya masalah. Bukan berarti hidupnya Maria itu mulus kayak pipinya Lucinta Luna. Waduh. Pipinya juga Lucinta penuh gejolak. Bahkan kita katakan makin lama makin sulit, makin lama makin berat. Dari dia harus mengandung, dari dia harus berhadapan dengan Yosef, dari dia mengasingkan diri ke rumah Elizabeth, dari dia melahirkan harus pergi ke Mesir, balik lagi ke Galilea, ke Yudea. Kemudian juga dari bagaimana dia di perkawinan di Kana, Yesus ngomong apa dia bingung luar biasa. Kemudian juga ada satu ayat di mana siapakah ibuku, siapakah saudara-saudariku. Itu Bunda Maria udah dengar dari tetangga-tetangganya Yesus sedang dikatakan gila atau kerasukan setan. Bunda Maria datang untuk menjemput anaknya, ngamanin anaknya. Tapi reaksi dari Yesus kok sesuatu yang nggak bisa dipahami. Terus endingnya di kaki salib, sesuatu yang nggak bisa dinalar. Bagaimana putranya, dia tahu ini putra Allah, dia yang dengarkan dari malaikat, dia tahu dia hamil bukan oleh siapa-siapa, tapi tergantung di kayu salib. Immanuel, juru selamat, Tuhan beserta kita lagi tergantung di salib. Buat saya itu jauh lebih mengertikan buat Maria dibandingin para murid, dibandingin ahli-ahli Taurat, imam kepala, atau orang-orang kebanyakan. Dibanding Maria itu penderitaannya lebih berat. Dia yang melahirkan, dia tahu siapa Yesus, dia nemenin Yesus, tapi kok hasil akhirnya kayak begitu. Itu tidak menyerahnya tuh di situ. Betul-betul. Kalau Maria mau nyerah, mungkin udah sejak awal mungkin nggak terjadi keselamatan yang direncanakan oleh Allah. Ya. Romo, jadi kalau dalam perjalanan rohani itu melihat hidup Maria itu kan muaranya atau puncaknya itu pada misteri salib kan. Artinya melihat putranya sendiri yang menderita dan betapa sedihnya sebagai ibu melihat anaknya itu dianggap sebagai penjahat loh gitu. Nah, tapi satu sisi saya juga merasakan dan melihat bahwa Bunda Maria itu bisa melewati itu semua. Sebagai kita sekarang orang Katolik juga, kita teman-teman semua, kita bisa merenungkan mana sih yang lebih berat, penderitaanku apa Bunda Maria gitu ya Romo. Bunda Maria bisa melewatinya. Dia manusia loh, bukan anak Allah seperti Yesus, bukan. Tapi dia bisa. Dan kenyataan bahwa kita harus mengikuti Yesus sampai disalib adalah suatu tugas perutusan kita di dalam hidup ini, termasuk Bunda Maria. Bukan hanya kita doang, Bunda Maria 2000 tahun lalu udah menjalaninya dan dia bisa. Tentu kita juga, orang-orang muda di zaman ini, siapapun yang hidup di zaman ini, kita pun bisa melewatinya. Bukan saya omong kosong, tapi Bunda Maria telah menjadi teladan kita. Misalnya Frater Fandi, sorry saya potong. Oke. Waktu SD kamu tuh matematika jeblok, bahasa Inggris jeblok di sekolah. Orang pertama yang kamu cari siapa? Supaya nilai kamu gak jeblok lagi. Ibu guru paling. Ibu guru. Iya. Oke. Biasanya kalau kita gagal di sebuah
kita terlunta-lunta, kita punya keterbatasan di satu sisi, di satu bidang. Kita akan mencari seorang guru. Guru, kalau gurunya sama-sama nilainya jeblok, ya ngapain kita cari guru itu? Iya, benar. Ngapain kita belajar dari dia? Nah, dengan Bunda Maria sama. Soal kesetiaan ini menjadi problem bagi banyak orang zaman sekarang. Para imam, calon imam, umat, suami, istri, kita bergulat dengan kesetiaan itu. Soal ketaatan, menjadi imam makin terkenal, makin bisa ini itu, makin susah buat taat. Lalu juga soal mampu bertahan dalam penderitaan. Ketika iman yang kita percaya tidak beriringan dengan apa yang kita hidupi. Romo, saya sudah beriman, saya sudah percaya, saya sudah baca kitab suci, kenapa hidup saya masih menderita? Bunda Maria apa kurang menderitanya lagi? Iya. Nah, dari situ kita bisa belajar Maria sebagai guru. Nah, ini mungkin jarang kita dengar Maria sebagai guru. Artinya kepada sosok inilah kita bisa belajar banyak hal. Maria sudah lulus dengan nilai yang summa cum laude mungkin, atau maksima cum laude. Berhasil sampai akhir tanpa kekurangan satu apapun, tanpa nilai C, tanpa nilai B. Maria nilainya A. Maka ya menjadi alasan bagi kita sungguh luar biasa kalau nggak salah kalau kita belajar dari Maria. Dengan doa rosario kita sedang belajar bagaimana menjadi orang beriman dari Maria. Itu sih yang bisa saya katakan. Ya. Terima kasih Romo, luar biasa. Maka kalau misalnya kita mengatakan sebenarnya Maria ini bukan hanya ibu Yesus, Romo, tapi mungkin juga menjadi murid Yesus. Artinya dia walaupun bukan kelompok 12 murid, tapi dia mengikuti Yesus sampai di kaki salib. Ada murid-murid yang gagal, kita tahu. Misalnya Yudas yang menjual Yesus, Petrus yang mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus sebagai muridnya. Nah, sekarang kita juga bisa bertanya, kita mau menjadi model murid yang mana? Kita udah jadi orang Katolik, tapi kita udah dibaptis, kita menjadi murid Yesus, belum tentu kita bisa menjadi murid yang ideal. Maka melihat figur Maria, walaupun dia tidak, katakanlah tidak dilantik sebagai murid Yesus, tapi dia bisa menjadi murid yang sejati gitu ya, kurang lebih. Saya tanya Fandi, siapa murid pertamanya Maria? Siapa murid pertamanya Maria dalam Maria. kitab suci? Siapa Kalau yang- tadi Maria sebagai guru, Maria sebagai teladan, siapa murid pertamanya? Murid pertamanya ya Romo. Atau kapan pertama kali Maria berubah dari ibu Yesus, dia berubah menjadi muridnya Yesus? Wilson? Waduh, Eh, susah ya Romo. ketika peristiwa perubahan air dan anggur itu, Perkawinan di Kana. Waktu itu kan Maria tampil sebagai ibu. Nah, mereka kehabisan anggur. Yaitu Maria sebagai ibu. Seorang ibu minta tolong kepada anak, wajar, nggak salah. Memang harus begitu. Daripada Maria minta tolong sama tetangganya, Iya. sama orang lain, dia sebagai ibu minta tolong kepada anaknya. Tapi Yesus mengajak Maria, jangan berhenti sebagai ibuku saja. Oke, ibu melahirkan aku, terima kasih. Ibu membesarkan aku, terima kasih. Sekarang jangan berhenti pada proses itu. Sekarang jadi muridku. Caranya gimana? Yesus bilang begini, saatku belum tiba. Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba, artinya soal kapan aku harus melakukan tindakan mukjizat itu urusan aku dengan Bapakku, bukan urusan ibu. Di situ Maria diajak oleh Yesus menjadi murid Yesus, taat pada waktunya Bapa, dan Maria tunduk. Disitulah Maria, oke, mulai sekarang aku jadi muridmu. Nah, ketika Maria menjadi murid, kita bisa lihat dia memanggil dua pelayan. Dia berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Itu pengajaran Bunda Maria yang luar biasa. Pengajaran yang berasal dari hidupnya, pergolatannya. Dia mendengar firman Tuhan, mendengarkan, dan juga melakukan. Itu yang diajarkan Maria kepada pelayan-pelayan. Maka saya katakan murid pertama Maria adalah pelayan-pelayan di Kana itu.
Dan kita juga bisa menjadi murid-murid Maria kalau kita belajar dari apa yang diajarkan oleh Maria. Apa yang dikatakan kepadamu, yang dikatakan Yesus, lakukanlah itu. Menjadi pendengar firman dan juga menjadi pelaku firman. Udah, itu rumusnya Maria kok, simple. Memang jalanannya susah, tapi rumusnya sederhana. Apakah kita mau mendengar firman? Tapi jangan pernah berhenti sebagai pendengar firman aja, tapi juga jadi pelaku firman. Ini kekasan dari gereja Katolik sebetulnya. Kita bukan penghafal, kita bukan orang yang seperti ahli Taurat gitu ya, tapi sekecil apapun yang kita pahami dari kitab suci, lakukan. Disitulah kita bisa menjadi muridnya Maria, dan Maria menggunakan rumus itu sampai berhasil. Dia lulus dengan nilai baik. Nah, kita juga bisa melakukan hal itu. Gitu. Bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Bukan hanya dengerin Bible learning, Nonton. bukan hanya nonton ya, Nonton. tapi juga melakukannya ya Romo ya. Tapi subscribe juga jangan lupa. Ini para ibu bapak teman-teman, subscribe silakan project karena saya lihat angkanya kok lama banget naiknya. Semua subscriber Bible Learning silakan subscribe project. Dukung para calon-calon imam kita ini. Terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Romo Yosep, terima kasih Frater Fandi. Terima kasih. Pada sore hari ini kita sudah berbicara tentang Maria. Bukan hanya ibu Yesus, tapi dia murid Yesus yang sejati. Sampai jumpa lagi dalam podcast teman seperjalanan yang berikutnya. Bye bye. Kalian, aku tuh lupa